Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa balighna Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Buya untuk membawakan kajiannya pada malam hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai dengan baca doa. Semoga pengajian kita pada hari ini kebetulan masih di awal bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban dan jemput bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, Syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ada 3 komponen di sini ya. Allah, Rasulullah dan umatnya. Ya. Kalau Allah bulannya di Rajab, itu firman Rasulullah, sabda Rasulullah. Jadi Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, bulannya Rasulullah SAW, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah pesta poranya pahala bagi umatku. Maka Ramadan dibilang bulan umatku. Rajab memperbanyak istighfar kepada Allah, Sya'ban memperbanyak baca sholawat. Di Ramadan kita memperbanyak zikir, baca Quran dan seterusnya. Bahkan pahala yang paling banyak yaitu mengerjakan ibadah Siyamu Ramadan. Nah, karena puasa itu termasuk ajaran kuno, ajaran sejak Nabi Adam itu puasa. Bahkan di dalam hikayah bukan hanya manusia yang puasa, ular pun itu dia awet muda, melungsungi ganti kulit itu puasa dulu 40 hari, baru ganti kulit muda lagi. Udah umur sekian tahun, udah kulitnya sudah digunakan bertahun-tahun, ingin muda lagi, puasa dulu. Nah, itu bisa kita bayangkan. Jadi ibadah puasa dikenal sejak zaman Nabi Adam. Nah, sampai semua agama mengenal puasa. Nah, mengenal namanya puasa. Cuman beda-beda sistem dan teknisnya. Mari kita mulai. Kita buka pada halaman 34, 35. Dulu, baris yang paling terakhir bawah. Doa waktu mau masuk rumah dan doa pada waktu makan. Hadisnya ini mungkin wa rawaina, bismillahirrahmanirrahim,
Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza takhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhulihi qala asyaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Rawahu Muslim fi sahihi, di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Kita terjemahkan. Bersabda Rasulullah, idza dakhala rajulu, jika seseorang dakhala masuk ar-rajulu seseorang baitahu ke rumahnya. Baitullah itu rumah Allah. Ya, Baitullah. Sahibul bait yang punya rumah. Fa dzakarullah ta'ala, kemudian menyebut berzikir kepada Allah inda dukhulihi, di waktu masuk rumah. Zikir di sini Pak perintah Allah. Uzkurini adzkurkum, kamu ingat aku akan ingat kamu. Uzkurullah dzikran katsira, perbanyak zikir kepada Allah. Perintah Al-Qur'an. Ya. Zikir. Zikir itu bahasa Jawanya iling. Iling. Wong enggak sak becah-becane wong ya. Sing iling, pokoknya bocah-bocah wong itu wong sing yang iling. Ingat. Walaupun apapun profesinya, seuntung-untung manusia adalah orang yang masih mau ingat kepada Allah. Ya. Jadi profesi manusia kan beda-beda, Pak. Ada yang Islamnya ya ulama, orang soleh Islam. Ada yang di bawahnya, ada yang Islam KTP, ada Islam keturunan, Islam abangan. Banyak Pak, kita maklum ya. Namanya manusia, bukan malaikat, ya kan? Ada yang ngajinya tiap hari, ada yang seminggu sekalian, sebulan sekalian, setahun sekali, ada yang nggak pernah ngaji. Ada yang ngaji, kadang-kadang ngaji, kadang enggak. Itu manusiawi, Pak. Jadi, tapi semuanya itu yang paling untung orang yang suka berzikir kepada Allah. Ngaji tiap hari tapi nggak pernah zikir, ya nggak terbaik. Nah, itu. Biar dia orang mungkin Islam KTP tapi zikirnya hebat. Nah, ya tentunya dia terangkat profesinya dari Islam KTP menjadi Islam yang hebat. Profesor dia, doktor dia, S3 di Mesir, pulang ke Indonesia nggak pernah berzikir, ya profesor tinggal profesor, S3 tinggal S3. Ini standarisasi zikir. Kalau seseorang masuk rumah berzikir kepada Allah, setan ngomong, Pak, ngoceh, apa itu, merintih. Lama bitalaku, wah nggak bisa goda kamu nanti satu malam. Selama kamu di rumah saya nggak bisa goda. Ya. Malas dia setan masuk rumah orang yang berzikir. Ya. Kalau nggak berzikir, wah alhamdulillah, kira-kira gelodol. Wah, kawan kita tas, tas Pak, ndah sampai pagi digoda setan. Setan masuk di rumah itu. Ini hadisnya, hadis Muslim. Nah, karena orang yang berzikir itu tidak mungkin berkawan dengan setan. Kawannya sama Allah, sama malaikat. Ini masuk akal, Pak, hadis ini. Ya.
Nah, jadi ini hadis sahih. Jadi, nah saya Pak, udah saya fotokopi, masuk rumah. Nah, masuk rumah sama masuk. Nah, ini doa makan, dan termasuk makan Pak ya. To'amihi baru makan. Doa makan. Nah, ini bagi Pak. Doa makan dan doa makan. Ini. Nah. Zikir hebat. Ini jarang-jarang orang punya ini, Pak. Coba nanti Bapak ngaji di mana-mana kalau dapat doa makan ini. Ini kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Kalau nggak pernah ngaji di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa Pak dapat ini. Wah, ini fotokopinya tadi kurang apa ini, Pak. Nah, kita doa makan dulu. Ya, nah ini kita kan ada soal makan Pak tadi ya. Nah, ini tadi dan doa makan. Nah, kalau doa makan Pak ini setan juga gugup Pak. Adrukul mabit wal asya. Sampai asya itu Pak, makan malam asya itu. Isya, sholat malam. Ada isya, ada asya Pak. Asya itu makan sebelum isya. Kalau asya, sholat setelah isya, setelah asya. Jadi asya makan sebelum isya, kalau isya sholat setelah asya. Nah, itu. Ini dan asya. Nah ini Pak. Kita doa makan dulu Pak. Saya kalau makan sholat nggak makan itu bisa kelaparan, biar nggak sholatnya nggak khusyuk Pak. Nah ini Pak ya. Doa yang kelima itu Pak, doa kelas MI atau SD, TK. Allahumma barik lana fima razaqtana. Cucu saya hafal ini Pak. Ada punya cucu saya di Lampung kan. Saya sebenarnya baru pulang Pak dari Tegal sama cucu, bawa cucu 2 Pak. Jadi maghrib sampai di rumah fotokopi ini di masjid. Kebetulan fotokopinya di dekat masjid. Jadi sambil sholat maghrib nunggu fotokopi ini banyak. Sholat dulu baru selesai salam, suruh imam, saya imam. Terus selesai apa? Terus kemarin tadi Pak. Nah, alhamdulillah ada kopi pahit ini enak, anget. Nah ini Pak. Jadi, nah pertama Pak, ini yang kelas kita seperti kita ini Pak. Ya kita yang sudah tidak mau digoda setan. Nah kalau anak TK kan nggak perlu digoda setan Pak. Sampai dia balik Pak. Nah itu baru setan. Dia mencuri jambu Pak, anak belum balik nggak berdosa. Jelas. Nah, kalau sudah balik Pak, nggak sholat, kena tempeleng malaikat. Tapi setan, wah gembira. Wah ini kader ini, sama kader saya nanti. Bener Pak. Nah kita kan sudah balik Pak kan, wah nggak. Mulai 1 sampai 6 Pak. Ya, pertama Fatihah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok Fatihah? Oh, Fatihah hebat Pak. Oh, tafsirnya saya pernah baca, saya bawa tafsir kemarin. Begini Pak, saya bukan apa, nanti supaya artinya kita. Saya ke Tegal itu khataman anaknya adik saya. Khatam Quran, hafal Quran. Kemudian setelah hafal Quran diterima di Maroko S1-nya Pak. Di sana cum laude. Wah Pak D pokoknya harus datang. Dulu saya pegang Maroko gara-gara Pak D juga. Jadi kalau Pak D nggak datang, wah saya datang. Ya, jadi dia bawa buku-buku tafsir banyak. Wah saya bawa tadi.
satu kesana. Ya, udah saya bawa Pak di Bu. Senang dia di sana 3 tahun Pak. Tafsirnya kan ya S1 Maroko Pak. Wah, guru-gurunya itu waduh masyayikh yang hebat-hebat. Nah, jadi ada ini. Mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, ada bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waduh, pas mau saya ini apa? Pas soal makan Pak. Ini ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti saya bawa kapan-kapan Pak. Jadi Syekh Abdul Qadir ini hebat Pak. Ini cucunya Nabi yang paling dikasih Nabi. Di dalam kitab itu minimal sebulan sekali tiap malam Jumat itu Pak datang Rasulullah langsung ke rumah beliau salamannya bukan salaman mimpi Pak. Loh, di kitab itu ada Pak. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani, ini Sultanul Aulia. Nah, jadi cucunya Nabi itu banyak yang jadi wali Pak. Termasuk Habib Lutfi kan mas cucunya, tapi cucunya yang ke-27 atau berapa? Ada saya bukunya itu. Apa di silsilahnya itu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Ya, nah maka Fatihah kepada beliau. Ini ada masalah makan itu ada hubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ya. Termasuk doa-doa ini itu jadi ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Datang Rasulullah ngajarin sama cucunya. Nah, itu Pak. Jadi hadis Nabi itu ada hadis yang langsung kepada sahabat. Dengar sahabat menceritakan, ada yang langsung sendiri Rasulullah ngasih sama orang yang dikasihani, termasuk ini Abdul Jailani. Ini bukan sahabat ini Pak, tapi cucunya yang memang sangat dikasihani. Melebihi mengasihi sahabat walaupun sahabat ketemu Nabi. Ya kan? Nah itu Pak. Nah, jadi ini doa Syekh Abdul Qadir Jailani itu oleh para sufi Pak banyak digunakan. Nah, nanti kita bagaimana hukumnya masuk sufi, ada buku yang saya bawa dari Maroko itu Pak tentang sufi. Nah, di situ diantara wajib Pak tasawuf minas syariah. Nah, itu kita judulnya. Tasawuf itu bagian daripada syariat Islam. Masih ada orang ragu loh tasawuf. Wah, ada Pak. Kupasannya agak panjang. Dadanya. Nah, ini maka ini saya dapatkan dari Habib Lutfi, dari ayah saya. Ini Fatihah sebelum makan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengalaman saya Pak, doa 6 ini Pak, hampir nggak ada yang meniru anak-anak saya Pak. Wah, terlalu lama Buya, waduh, kelaparan, waduh. Iya Pak, ini kira-kira 5 menit ini Pak. Iya kan? 3 menit kan? Tapi anak saya yang meniru Pak, waduh hebat. Anak saya 6, yang 3 nggak meniru, yang 3 ini, yang 3 nggak, yo lain Pak. Lain Pak. Lah, rupanya hebat. Jadi banyak Pak jamaah yang nggak mau. Saya di mana ya, di NU apa nggak ada juga yang enggak. Banyak yang nggak ngerjain. Cek enggak. Paling ya ini tadi yang nomor 5 Pak. Yang mana ya? Allah barik fima yang makin ada benar. Bismillah. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini bukan doa makan Pak. Salah pengertian. Begini Pak. Hadisnya Bismillah itu hadis kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu putus dari berkah. Itu bukan doa makan. Kita mau pergi juga bismillah, mau baca gonda bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kumpul sama istri bismillahirrahmanirrahim. Karena jadi bismillah itu buka itu artinya buka itu bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan doa makan. Kan mau pakai baju, di samping ada doa baju, ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu umum Pak. Termasuk makan memang. Tapi jangan bismillah aja makan.
Begini Pak, Bapak pakai baju apa bismillah aja. Ada doanya kan? Alhamdulillah kasani hadza wa razaqani min ghairi haul minni wala quwwah. Itu pakai baju. Masuk kamar mandi ada. Nah, keluar nah, jadi ada masing-masing Pak. Kalau bismillah secara kuludzibalin. Ya, nah jadi nggak ada bismillah sini. Masa dicantumkan lagi bismillah seperti kalau anak TK iyalah. Bismillah dulu nanti makan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim TK. Lalu yang kelima ini sudah masuk SD. Allahumma barik lana fima razaqtana wa cucu saya hafal ini. Umur 3-4 tahun apa udah hafal. Nah, nomor 6 juga enggak apa Allahumma barik lana fihi wa abdilhu khairan minhu. Ini ketika belum kenal. Udah kenal belum kenal kan? Yang nomor 6 enggak kenal nih. Ini artinya Pak yang nomor 6 dulu. Allahumma barik lana kami fihi di dalam makanan. Wa abdil dan gantilah makanan yang saya makan. Ganti. Bar yang dimakan itu kan hilang Pak. Jadi dimakan, diperoleh usus digini-gini kan, terus apa Pak? Kan dibuang Pak. Ya kan? Makanan kan dibuang. Loh karena dibuang wa abdilhu gantilah hu makan khairan lebih baik minhu dari makanan yang sudah terbuang. Artinya makanan itu supaya punya efek manfaat buat badan kita. Bukan tambah perut gendut, tambah bikin ada apa orang yang makan terus apa penyakit apa kencing manis. Ya, penyakit kencing manis, apa kolesterol, pun apalagi apa macam-macam. Lah itu kan enggak wa abdul khairan, Pak. Makanan justru bikin penyakit. Nah, maka di sini ada doa wa abdilhu khairan minhu. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2 sholawat kepada Nabi 3 kali. Kok sholawat Pak Yai ada kesuwen Pak Yai, kelamaan. Nanti makanan senak dingin, waduh, malah. Sholawat ini penting Pak. Wah, sholawat. Pokoknya sholawat penting. Sholat nggak sah tanpa sholawat, khutbah nggak sah tanpa sholawat, apapun Pak tanpa sholawat hilang berkah, jelas. Loh ini Pak, nah Allah aja bersolawat kepada Nabi dalam segala kondisi baca sholawat Pak. Ya, ya ini maaf ini saya paling senang Pak, sate kambing. Nah itu stamina kita lebih kuat, benar Pak. Nah kan, nah itu kalau kita salah apa kan bisa sawah kita kemana-mana gara-gara makan. Jadi orang-orang apa itu gara-gara makannya waduh Pak di restoran yang hebat. Ya. Ada sesuatu makanan yang memang stamina memperkuat apa? Ya, ada kan telur dengan campur madu kan ada kan itu kan? Ya, daging kambing, telur madu, itu. Nah, jadi bisa timbul sahabat yang kemana-mana ini Pak. Maka di sini, ya Allah, akhrijna min wukhuli syahwat ila jannatil qurbat. Jauhkan kami dari lumpurnya syahwat kepada surganya qurbat, surga Allah ini. Nah ini jadi ini saya kira berikutnya Pak, ini doa makan, doa masuk rumah. Nah ini Pak sebelahnya, di sini ada ini. Ini kami ambil lengkap ini dari kitab. Dan doa ini Pak, yang satu doa sekeluar masuk rumah, yang di bawahnya Pak doa sebelum tidur. Nanti ada Pak, sebelum ada tidur nanti ada. Tapi ini kitab kita belum sampai Pak, tapi doanya sudah saya ya, karena ini satu paket.
Ini saya amalkan sejak lama Pak. Itu doa lijalbi rezeki. Apa lijalbi rezeki artinya Mas? Lijalbi rezeki, untuk meraih rezeki, dimurahkan rezeki gitu Pak, lancar rezeki. Nah ini Pak, kita baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kurang apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna min rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Nah, ini yang berikutnya Pak. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ini Quran Pak ya, Quran. Ini doa dari Al-Quran, diambil dari Quran, dijadikan doa sebelum sebelum masuk, setiap masuk rumah. Terus lanjut Pak. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, baru baca Fatihah sekali, kulhu 3 kali, ayat kursi 1 kali, baru aktivitas. Itu yang tergores apa Pak? Tergores fotokopi bisa Pak ya? Itu walajna itu. Walajna itu Pak, masuk. Bismillah kami masuk rumah. Bismillah kharajna keluar. Lawannya kharajna. Walajna itu masuk, kalau kharaja keluar. Nah, walajna dan kalau maulad tempat masuk. Nah, kalau makhraj tempat keluar ya. Tempat makhrajnya makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, tempat keluarnya ya, rumah kan tempat keluar, tempat masuk, tempat keluar itu. Jadi kita bismillah walajna wa bismillah kharajna, masuk dan keluar dengan menyebut nama Allah. Terus sekarang kalau ada kesulitan membaca, tangan Pak. Sekarang doa sebelum tidur Pak. Allahumma rabbas samawati sab'i. Allahumma rabbas samawati sab'i. Wa rabbal arsyil azim. Ilah Adam. Wa rabb kulli syai'. Munzilat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan al azim. Wal Furqanil azim faliqal habi wan nawa. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhum binasiyatihi. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa anta al-batin wa laysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqri
Nah ini Pak, ini intinya sini. Iqdi itu bayarkan, penuhi anak kami dain hutang. Ya. Waghnina minal fakiri, dan kayakan kami dari fakir. Nah di sini inti. Nah ini nanti Pak, ini nanti kalau kurang lancar, kita nanti minggu depan kita tes. Bapak lancarkan, nanti kita, ini bagus sekali Pak, ini doa ini, karena ini tiap hari kita begini Pak, kita itu tiap hari masuk rumah dan tiap hari tidur Pak, ya kan, masuk rumah, ya, tidur, itu apa setiap hari, jadi tiap hari kita kerjakan ini. Nah ini kebetulan apa namanya, satu lagi Pak, ini jadi karena begini ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kajian kita di kitab Al-Adhkar Pak, tapi saya sudah temukan Pak, ini masalah corona itu Pak, itu banyak orang yang apa namanya gelisah itu loh, ya. Nah saya, ya Allah yang mengatur Pak. Saya ini hampir di Depok belum ada orang tahu Pak ini. Sholawat Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Coba saya bacakan Pak ya. Nanti doa yang paling belakang itu nggak usah. Doa Nabi Khidir aja. Bapak tahu banyak tentang Nabi Khidir nggak Pak? Baru saya sampaikannya. Begini Pak, ada Nabi yang ditugaskan oleh Allah di daratan, di lautan dan di langit. Di langit jelas ada Quran. Siapa yang di langit di atas Pak? Yang naik ke atas siapa? Nabi Isa. Ya kan, Nabi Isa itu belum mati Pak. Dalam artian dia ditugaskan untuk itu ya. Nah, itu maka teman-teman kita yang agama bukan agama, ada yang menganggap Nabi Isa Tuhan. Nah, memang belum mati memang dalam ajaran Islam itu. Ke langit. Nanti kalau mau kiamat turun, nah ya ini loh. Saya bukan Tuhan, yang Kristen, yang pokoknya yang bukan Islam, diislamkan semua, baru kiamat. Itu ada apanya hadisnya Pak? Nah ya berarti, kemudian Nabi Khidir ini Pak, menjaga laut ini. Saya banyak dikasih doa Pak, oleh saya, oleh guru saya. Caranya ingin ketemu Nabi Khidir Pak, bisa Pak. Bacanya di tepi laut, baca di tepi laut. Nah, Bapak bisa Pak, nggak mesti harus ulama besar, nggak usah. Itu diwiridkan, bisa ketemu Nabi kita. Nah, jadi ini dari Nabi Khidir, ya Nabi Khidir menghadapi corona udah begini ini. Ini taun Pak, taun itu penyakit lama Pak. Sejak zaman Nabi ada istilah taun Pak. Ada Pak ya. Tokna dan taun. Coba saya baca dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kan biasa Pak. Ala alih Pak ya. Nah di sini intinya solawat tadfa'u. Apa kalau orang Jawa didupak, pernah ada didupak, didepak, didupak, ditendang. Dan itu didupak itu bahasa Arab Pak. Didupak, ditendang. Nah, jadi tadfa'u, ditendang, ditolak, disingkirkan. Biha dengan sholawat itu apa yang ditolak? Ditendang. Tokna itu wabah.
Taun penyakit menular. Bisa corona, bisa flu burung, flu apa, pokoknya penyakit menular itu namanya taun, Pak. Sejak zaman Nabi ada, Pak, itu. Zaman Nabi itu kalau ada taun, Pak, kampung sana nggak boleh masuk kampung yang kena taun. Kena taun nggak boleh keluar, itu Nabi ada hadisnya, hadis Bukhari ada. Nah, itu kan gitu. Saudi nggak boleh. Mulai bulan kemarin apa kan itu saya terima dari di SMS dari Pak Haji Andri. Waduh, benar. Saya juga begitu. Oh, saya nggak bawa, nggak punya HP itu, Pak. Nanti ada. Jadi anak saya juga di sana begitu. Nggak boleh, Pak, masuk Mekah. Jadi kemarin Jumat umroh itu nggak bisa umroh. Jadi walaupun orang sana, Pak, masuk kota Mekah. Jadi rupanya Mekah itu tanah Haromen. Suci itu suci dari, ya, suci dalam artian suci dari masuknya orang yang non Islam, suci dari penyakit. Dia nggak bisa masuk kecuali yang sudah di dalam. Oh, kan sepi, Pak, Mekah itu sekarang. Nah, nanti kalau sudah apa ya baru. Nah, kecuali sudah diumumkan, Pak, kecuali 2 kegiatan akan dibuka. Ramadan dan haji. Nah, moga-moga ini benar ini nanti Ramadan. Dah tiket saya sudah berlaku nanti ke sana. Ramadan. Ada kata-kata ini didengar oleh anak saya. Ramadan dan haji boleh masuk. Nah, bagaimana teknisnya nanti wallahu alam lah. Nah, itu, Pak. Jadi suci memang betul. Haromen itu suci. Nah, ya, kita nggak tahu suci yang mana. Suci dari orang kafir atau suci dari, rupanya ini sekarang penyakit nggak bisa masuk ke Mekah Madinah. Nah, ini, Pak, Nabi Khidir, ini udahlah. Salawat ini menolak apa ta'na tadi, Pak? Wabah. Ta'un penyakit menular. Nah, baru ditutup. Ya man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun 3 kali, Pak. Ya, kun fayakun 3 kali. Ini ayat surat Yasin ya, yang terakhir. Ini hebat ini, Pak. Jika Allah menghendaki cukup, apalagi kok sekedar corona, apa perang kun fayakun, jadi nggak jadi, kun fayakun, jadi. Ya, sembuh. Itu kun fayakun. Gempa, ya, enggak, tsunami, jadi tsunami. Itu Allah segalanya. Fa'alul lima yurid. Kun fayakun Quran, Pak. Ya. Nah, jadi di sini kita yakin. Ini Nabi Khidir ini masih hidup, Pak, ini. Yang di darat namanya Nabi Ilyas. Yang di lautan Nabi Khidir, yang di langit Nabi Isa. Itu yang mengatakan. Ini doa adiyatus safar, Pak. Tadi kan kita di rumah makan, tapi kan kita sering keluar rumah, Pak. Safar, dalam keadaan safar ini penting, Pak. Apalagi Pak Andri ini sering ke Cirebon, tugasnya. Waduh, ini penting sekali. Bismillah ala qalbi hatta yurwa. Bismillah ala rukabi hatta tuqwa. Bismillah alal ardi hatta tutwa. Nah, tadi itu kami, Pak, masuk tol itu hujan lebat. Rupanya kalau hujan itu apa, Pak? Kabut, Pak, ya. Ini itu kabut. Jadi yang keponakan saya yang di Tegal itu yang Mbak nyupir. Saya di depan. Nah, terus saya mengantuk ya, agak semalam, acaranya tadi malam, Pak. Bunyain. Buya, Bang. Doa apa kayak doa ini hujan lebat ini nanti bahaya ini. Kira-kira ini. Nah, semua mobil itu rupanya lampunya
apa? Sebab dinyalakan dep apa itu. Waduh lah. Terus ayo kita bacain ini. Ini saya bacain Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kecil hafal ini Pak. Ayo apa? Kepada saya ini belum apa ada. Tonton ayo ikut Bang. Enggak lama Pak. Hujan ini apa? Di depan hujan ini udah mereda. Terus sampai Depok bukan Lancan. Nah itu, bukan terserah di belakang mau hujan nggak tahu saya Pak. Pokoknya ini, ya kan, ini benar Pak ini. Nah, bis ala kol yurwa itu Pak, di sini apa artinya? Lega, ya, enjoy, fresh. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Bersama-sama yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. 3 kali jam. As-subhu bata min tal'atihi wal-lailu daja min wafratihi faqar rusula fadla wa ula atas subula lidilalatihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummatihi wa muhammaduna huwa sayyiduna fal'izzu lana li'ijabatihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala